bagi mereka juga yang ingin bermain, kita sudah melock ya kan, kita sudah kunci dengan akses Kita ini. udah lockdown. Nah ya kan, justru ini Sorry yang tersinggung, sorry ya. iya, justru ini kan transparansinya lebih akurat, maksudnya ini kan yang terbaik. Karena ditutup-tutupin juga pasti ketahuan. Oke, ketemu lagi nih dengan Chef Manto nih ya, Chef Anto Dwi Manto ya, chef yang udah lalang buana, udah kemana-mana nih ya. Di tayangan sebelumnya mungkin bisa dilihat lah ya, sepak terjang dari Chef Manto ini udah kemana-mana, udah ke US ya, ke Amrik gitu ya, udah ke Maldives, udah ke Dhaka, udah ke udah kapal siar ya, kemudian udah beberapa restoran juga yang di setting ya Chef Manto ya. Iya, Pada kesempatan kali ini ya, sebelum saya mulai, saya ucapkan salam-salam buat semua sahabat Grams dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, di like, kemudian di matikan notifikasi itunya itu, belnya itu ya, supaya bisa update terus info-info dari Grams Creator Official yang memang sudah maksimal ya, memberikan kinerja yang terbaik ya. Kemudian pada tayangan ini saya mau kulik-kulik lagi nih ya, mau menggali lebih dalam lagi mengenai performance dari Chef Manto ya, selaku konsultan food and beverage, tapi yang lebih fokusnya di food production ya Chef ya. Iya, Oke. betul. Oke, Chef, kalau seandainya sebenarnya ini pertanyaan bukan cuma buat Chef Manto juga, jadi buat saya pribadi juga. Tapi saya ibaratkan atau saya posisikan diri saya sendiri ini ya, saat ini, bila saya menjadi orang yang memang mau membuka usaha kuliner, kemudian saya bingung nih, saya harus bagaimana nih gitu. Ada keinginan untuk buka usaha kuliner tapi bingung gitu, bikin menunya, hitung-hitungan food cost-nya, kemudian resipinya gitu. Karena membuat suatu format atau membuat suatu aturan main ya, dalam suatu industri hospitality yang khususnya di dapur ini, itu tidak mudah, karena bukan cuma kita itu dituntut bisa masak ya Chef ya, Betul. tapi juga menjaga kebersihannya bagaimana, kemudian mental, cara mendidik mental kru kitchennya bagaimana. Nah, kalau misalnya saya menjadi orang yang di posisi itu, biasanya Chef Manto sebagai konsultan itu apa aja sih yang diberikan, atau poin-poin apa aja yang ditawarkan kepada orang yang memang ingin membuat suatu usaha kuliner gitu. Misalnya sebagai contoh, mungkin Chef Manto punya menu atau punya resipi atau punya hitungan food cost atau punya alternatif bahan-bahan atau seperti apa sih sebenarnya, bisa diterangkan mungkin Chef Manto? Oke, salam buat seluruh viewer BAM Creator. Iya, makasih. Ya, jadi tadi yang dibilang sama Bro Ruli ya, mungkin ada dari beberapa kalian yang mungkin berminat
untuk memulai bisnis di dunia kuliner ini ya kan. Mungkin dari saya lebih ke arah begini ya, kita memberikan sebuah gambaran. Jadi konsepnya ada apa aja biasanya? jadi sebelum kita bicara konsep begini loh, pengertian dari bisnis itu orang lebih kecenderungan itu memulai suatu bisnis kuliner itu harus dengan modal yang besar. Oh iya, Iya kan? betul. Terus dengan skala yang besar, ya kan? Harus di gedung. Betul, dengan sebuah persiapan yang seolah-olah tuh yang Wah, wow gitu ya. Modalnya perlu besar gitu. Nah. Padahal nggak kayak begitu kan ya? Sebenarnya nggak harus seperti itu melulu ya kan. Jadi untuk memulai sebuah bisnis kuliner itu ya, kita harus memikirkan pertama itu konsep. Nah, Ya, konsep dari bisnis itu sendiri ya kan. Kita mau membuka bisnis kuliner itu konsepnya seperti apa. Nah dari konsep itu tuh kita bisa mengarah nanti ke semuanya, termasuk dari menu, desain interiornya juga ya kan. Terus untuk target marketnya ya kan, misalnya kita sasarannya untuk kalangan menengah ke bawah atau untuk menengah ke atas. Nah dari situ kan kita bisa mengarahkan nih untuk menu dan harganya serta suasana yang akan kita tampilkan untuk customer itu seperti apa. Betul nggak? Betul Ruli. Nah dari konsep itu nanti baru kita kembangkan lagi ya, termasuk juga lokasinya, kemungkinan juga dengan budget kita berapa ya kan. untuk penggajian juga ya, labor cost. Betul. Kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Betul, ya, betul. Sesuaikan dengan menu yang ada. Kan, Betul, gitu. betul. Jadi semuanya itu tidak harus melulu dengan kita harus menggunakan modal yang besar. Tidak juga. Kita justru bisa memulai dengan modal yang mungkin skalanya menengah lah. Ya. Jadi nggak terlalu besar juga ya kan. Jadi dalam artian Chef Manto ini akan memberikan alternatif yang memang biasanya harus beli dengan harga sekian, itu nanti akan diarahkan ke substitute atau pengganti atau alternatif. Ya. Sehingga cost yang Minimalis dikeluarkan budget lah. bisa diminimize. Bukan begitu ya? Betul. Ya. Jadi kita bisa ke arah efisiensi lah, ya kan. Mungkin harus dengan tadinya kita membeli dengan harga sekian, ya kan. Kita bisa memberikan alternatif ya kan, termasuk juga dengan bahan baku, peralatan, terus dengan SDM-nya, orang-orangnya. Mungkin kita akan adakan training pelatihan ya kan. Nah, itu juga dengan harapan kita bisa meminimais dari biaya operasional itu sendiri bisnis itu, betul nggak? Ya. Betul. Ya, saya setuju sekali karena dalam menyeting awal itu menjadi tolak ukur atau landasan. Barometer. Betul. Untuk kedepannya ini mau bagaimana? Betul. Karena gini, saya itu sebenarnya satu tipikal dengan Chef Manto ini. Kita itu selalu memberikan arahan atau alternatif agar situasinya itu akan menjadi win-win solution. Betul. Ya? Jadi sama-sama kita sama-sama enak gitu. Sama-sama menang. Menguntungkan. Gitu. Apalagi di kondisi sekarang ini, ya, pandemi ya kan. Ya. Kita nggak mau ada situasi hit and run. Ya. Kita kita jual konsep jebret gitu. Yang berisiko tinggi ya kan. Kemudian kabur gitu. Nah. Kita nggak mau kayak gitu. Ya. Makanya kita selalu coba berusaha mengarahkan begitu ya. Nah konsep-konsep yang ada itu sebenarnya juga banyak yang memang nggak harus selalu kita harus menyewa gedung ya dengan izin atau dengan biaya listrik, birokrasi segala macam perizinan ya kan, yang terlalu ribet lah ya. Terlalu beresiko ya, terlalu beresiko. Dan seperti yang saya bilang karena memang kita satu alma mater, satu di bola States ya, di bola US gitu. Ngomong dikit nggak apa kan, gitu. Jadi kita juga biasanya tidak bekerja sendiri, kita tim ya. Satu tim. Ya. Karena kita coba selalu berusaha memberikan yang something different. Ya.
dari tempat-tempat yang lain. Betul. Nah, itu kita mau tampil beda ya. Betul. Terus apa lagi siapa? Jadi pada prinsipnya kita sebagai konsultan ya kan, memposisikan kita bahwa kita itu sebagai pemodal. Ya. Nah, jadi apa yang diharapkan seorang pebisnis itu seperti apa loh? Gitu. Ya. Kita berusaha memberikan alternatif, berusaha memberikan solusi terhadap kekhawatiran. Betul. Jadi para pebisnis ini dalam kondisi pandemi sekarang ini nih, mereka cenderung lebih menahan diri untuk memulai sebuah bisnis karena tingkat resikonya tinggi. Justru bagi kita sebuah tantangan ini, betul nggak? Challenge. Bro, ya kan? Kondisi seperti ini tuh bisnis seperti apa sih yang bisa kita mulai? Betul. Betul Jadi, nggak, bro? jadi kita ada obrolan-obrolan. Jadi ini bukan hanya dalam situasi pandemi aja ya. Iya. Dalam situasi yang normal Apapun pun, ya, normal pun, kita apapun ya. selalu melihat SWOT, Iya. SWOT analisis. Ya, Iya. Jadi SWOT itu buat yang memang punya background educational yang khusus. SWOT udah tahu ya. SWOT berarti ada S, W, O sama T ya. Ada Nah. S, W, O, T. Iya. Nah, S itu berarti strengthness, kekuatannya. Iya. W atau W itu adalah weakness atau Iya. kelemahannya. Iya. Kemudian adalah O ini adalah opportunity atau kesempatan. Iya. Kemudian T-nya atau T ini ada threaten, jadi ancamannya. Hmm, Jadi kita selalu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. betul. Nah, jadi kita bukan tipe-tipe orang yang hit and run. Gitu. Kita akan bicara bila kita di posisi sebagai pemodal bagaimana. Betul. Jadi lebih cenderung tadi saya udah bicara juga dengan Chef Manto, kita selalu berusaha menempatkan sebagai business and development. Iya. Betul. Jadi kita bicara kalau misalnya situasi ini in the future kedepannya itu bagaimana, Betul. kan begitu ya? Iya. Nah, jadi prospek kedepannya bagaimana? Betul. Karena mungkin ada beberapa orang yang beranggapan terkadang itu bisnis apapun, apalagi kuliner ini kan hanya ada masa trendingnya gitu, sekian Iya. tahun, kemudian Banyak setelah tuh kayak gitu banyak. iya setelah Banyak, masanya mungkin bisnisnya akan tenggelam. banyak ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang justru kita harus pikirkan itu bagaimana bisnis itu bisa survive terus gitu loh. Oh iya, Dengan itu segala pasti. kondisi apapun ya kan. Bukan gitu. Iya. Mas Bo nih, Iya, ya kan? jadi kita memang benar-benar akan hitung secara detail mengenai kelengkapan dari peralatan atau equipment yang memang benar-benar dibutuhkan. Biasanya itu kalau ada lah ya, biasanya saya nggak menyebut nama, saya nggak menyebut tempat ya. Biasanya apa yang tidak diperlukan, ayo aja di order, Iya. ayo di order Benar, gitu. benar. Karena begini ya, biasanya di awal itu kita buka aja ya, itu merupakan satu ladang sebenarnya Benar. ya, ladang Bagi mereka ya kan. Ya, Jadi ada bisnis lah. Jadi sekali. ya kita buka-bukaan aja ya, buka-bukaan benar. aja ya. Makanya kan kita diposisikan ada kita sebagai pemodal. Betul, ya. ya. Ada kekhawatiran Ada seperti itu kekhawatiran. pasti lah ya kan. Baik itu dengan supplier Iya, ya. ada permainan lah mereka lah ya. Jadi gini, kalau saya ada pengalaman, saya kerja di satu tempat gitu. Sebenarnya kita bisa mendapat barang dan harga yang lebih murah gitu. Saya tetap bersikeras mengenai hal tersebut ya. Tetapi ternyata setelah diusut-usut, saya nggak mau nyebut nama ya, saya nggak mau nyebut nama. Pengalaman saya juga ya nggak cuma lebih dari satu tempat lah. Iya, benar. Dulu pengalaman di mana-mana Ternyata juga sama kebetulan gitu ya, kan. kebetulan. Nah, Ternyata orang yang di dalam organisasi tersebut atau manajemen tersebut rupanya punya bisnis dalam bisnis. Betul, mereka bermain juga ya kan. Itu repot sekali. Iya, Repot faktanya sekali. seperti itu banyak yang terjadi ya kan. Itu nanti kita akan buka itu seperti Betul. itu ya. Jadi mangke bisnis ya, mohon maaf. Iya. Saya ya boleh dibilang ya Iya. mangke bisnis lah. Iya. Jadi itu sebenarnya tidak seharusnya terjadi.
Mungkin lebih begini ya Bro Rui ya. Mungkin bagi mereka yang akan memulai bisnis itu kita akan memberikan semacam sistem ya kan yang nantinya akan memprotek dan itu safety. Dalam arti kekhawatiran selama ini bagi mereka yang akan memulai bisnis itu akan kita antisipasi begini loh, ya kan? Sistem ini justru akan memberikan kenyamanan bagi para pemodal itu sendiri tentang kelangsungan bisnisnya itu, operasionalnya, kan monitoring, kontrol ya kan dan sebagainya. Dan bagi mereka juga yang ingin bermain, kita sudah melock ya kan, kita sudah kunci dengan akses Kita ini. udah lockdown. Nah ya kan, justru ini Sorry yang tersinggung, sorry ya. iya, justru ini kan transparansinya lebih akurat, maksudnya bagi siapapun juga pasti lebih safety yang transparan, bener nggak Bro Ruli ya kan? Nah dengan sistem inilah makanya keraguan kekhawatiran yang seperti apa nih, nah kita akan berikan yang terbaik. Karena ditutup-tutupin juga pasti ketahuan kok. Dan sekarang juga kalau apa ya menurut saya pribadi nggak usah di kampung, nggak usah di kota, nggak usah yang pintar, nggak usah yang bodoh, apapun itu yang berbau, ini mohon maaf nih, pasti kan tercium juga. Bagaimana pintar-pintarnya orang juga nutupinnya, ya kan? Nah, Jadi kembali lagi kepada siapapun yang ingin menggunakan jasa konsultan. Nggak mesti kita sih sebenarnya kan. ya, jadi kita Tapi- hanya berikan edukasi Edukasi aja, aja. ya kan? Tetapi merupakan suatu kewajiban buat kita memberi tahu, ya, memberi knowledge atau pengetahuan bahwa bila menggunakan jasa seorang konsultan, ya, itu nggak selamanya juga mahal. Ya. Kemudian peranan dari konsultan di sini itu akan memberikan arahan-arahan sesuai dengan pengalaman. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, Bapak Ibu adalah sebagai pemegang modal atau sebagai orang yang mempunyai uang, kita Yang sebagai akan mulai orang bisnis ya kan? kita tempatkan sebagai orang yang punya pengalaman dari nol gitu sampai sekarang ini, gitu. Agar keberlangsungan bisnis tersebut ya nggak cuma sampai situ, bisa berkembang Betul. menjadi buka cabang 1, 2, 3 kan begitu ya. Betul. Terus mengenai peranan dari konsultan tersebut itu selain yang tadi kita udah ceritakan, apalagi tuh ya yang kita bisa berikan kepada si pemodal, kira-kira apalagi? Di samping lebih Yang jelas mah kita akan membuat suatu sistem ya. ya sistem itu udah jelas Ya. ya kan, terus juga memberikan arahan tentang bisnis itu sendiri ya kan, khususnya kuliner nih, Ya. proses ke depannya juga ya kan, terus bagaimana keberlangsungan dari bisnis tersebut dalam arti bisnisnya ini terus bergerak. Jadi mungkin ada tuntutan untuk lebih ke arah kreativitas untuk update dalam segala hal nih, baik menu, sistem ataupun Oke, tadi kita bicara, mohon maaf saya potong. Tadi Iya. kan kita bicara sistem dan sistem ya. Sistem. Sistem yang dimaksud ini, yang dimaksud dalam kata-kata sistem di food product itu seperti apa sih? Apa sistem inventory, bisa sistem pengorderan barang, ya. sistem penjadwalan crew kitchen, Betul, atau sistem kan banyak nih. banyak Coba bisa dilengkapi mungkin dari Chef Marco. jadi sistem itu sendiri pertama mungkin dari kita siapkan dulu nih dari operasional ya kan, operasional mungkin dari budget operasional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemodal, dengan pihak pengelola ya kan. Nah, dengan dana yang disediakan, bagaimana bisa berlangsung berjalannya bisnis ini dalam hal operasionalnya, kemungkinan juga kita akan lakukan semacam training pelatihan ya kan, Iya. untuk meminimalis budget ya kan. Nah, kemudian mungkin dari situ kita akan masuk ke sistem berikutnya tentang operasional. Itu ada SOP, jadi standar operational
prosedur ya kan, bagaimana orang itu bekerja yang berhubungan dengan produk kita, tentang standarisasi dari produk itu sendiri ya kan, Food handlingnya juga. food handling, cara pengolahannya ya kan, sampai finishing hasil akhir sampai ke meja tamu, betul kan? Hygiene dan sanitasinya. Hygiene sanitasinya, Cleanliness-nya, itu nah, penting banget. nah, juga standar recipe ya kan, food cost, karena food cost ini berhubungan dengan bisnis itu sendiri ya kan, kemudian juga dengan sistem inventory, purchase ya kan, store, penyimpanan gudang, pembelanjaan dan sebagainya ya kan, semua itu akan kita berikan. Jadi termasuk juga sistem kalkulasi di kasir dan untuk pihak owner. Ya. Jadi ada sistem COGS itu sendiri, mereka itu akan, si owner juga akan bisa memantau seluruh Ya. operasional transaksi yang ada gitu loh. Buat yang belum tahu, COGS itu cost of goods sales ya. Yes. Cost of goods sales. Ya. Nah, cost of goods sales atau food cost di sini yang dimaksud, setidaknya kita membuat sistem yang aman, yang secure ya. Dan begini, buat yang belum tahu, food cost itu bukan semata-mata ditinjau atau dihitung dari nilai nominal, ya. Seperti harga bahan baku cabai atau bawang misalnya 5.000, nah kita harus main aman di angka berapa gitu. Kita bikin menu itu di bulan apa, nah kita harus main aman kalau misalnya ketika itu di bulan-bulan yang Harga bahan baku pasti tinggi-tingginya pasti tuh. tingginya, kemudian musim juga ya. Betul. Musim hujan biasanya tuh harga cabai itu bisa mencapai berapa ratus lagi. Kayak sekarang nih sampai 100 lebih nih kan. Betul. Ya. Nah, itu kita harus Antisipasi nih. antisipasi dengan hitungan-hitungan aman. Iya. Nah itu yang pertama. Supaya harga nggak berubah-ubah. Betul. Betul nggak? Nah, kita akan memberikan arahan-arahan bila kita memakai bahan baku cabai ya, kemudian pada suatu ketika kita itu mengalami kesulitan dengan bahan baku tersebut, Iya. kita harus memberikan alternatif. Betul, solusi yang Solusinya, terbaik ya betul. kan. Bagaimana cara penyimpanannya, Betul, pengadaan dari Pengadaan, supplier itu betul. sendiri ya kan. Nah, Jadi nggak sederhana ya. Jadi ini sebenarnya rumit, complicated dan details. iya. Nah makanya Tapi kita akan memudahkan betul bagi para pemodal itu Betul. sendiri ya kan. karena kita punya pengetahuan, Yes, gitu ya, ya. pengetahuan dan punya pengalaman dalam hal itu kan. Iya. Itulah peranan kita. Iya. Kemudian kita ini kan ada kolak pemancingan. Lagi-lagi ini Aurai juga dari tadi juga makanya. Asik-asik gitu. Tapi begitulah saya ya. Cuma kan intinya kan kita sharing knowledge ya. Iya. Jadi bahwa ada nilai-nilai edukasi, motivasi, inspirasi yang evergreen. Iya. Evergreen itu maksudnya yang bisa terpakai di waktu-waktu yang akan datang, Ya. gitu kan. Contohnya ibarat lagu tuh kayak lagu apa, Plus gitu. Asik. Iya kan? Yang mana nih khususnya? Dari waktu masih kecil kan ibaratnya kan kita sampai sekarang pun masih bisa menikmati bahwa lagu Plus itu enak. Iya. Ya. Jadi nggak lekang dimakan waktu lah. Betul. Ya. Jadi masuk ke setiap masa. Nah itu yang saya mau coba bawakan dalam hal ini. Nah, terus apa lagi nih kira-kira nih untuk Chef Panto bila ada orang yang pengen membuat usaha kuliner atau bagaimana cara membuat orang tersebut atau si pemodal tersebut itu menjadi tertarik menggunakan jasa, saya nggak nyebut nama ya, saya nggak nyebut nama saya atau saya nggak nyebut nama Chef Panto, dalam artian menggunakan jasa konsultan kuliner gitu. Itu apa aja yang membuat si pemodal ini jadi lebih tertarik? Ya. Ya. Yang lebih jelasnya seperti ini. Jadi kita akan memberikan arahan-arahan proses bisnis itu dan cara mengelola bisnis itu sendiri ya kan. Apa yang menjadi kekhawatiran terhadap para pemodal khususnya mereka yang mungkin belum pernah terjun dalam bisnis ini,
kita akan berikan gambaran, ya kan? Gambaran itu betul-betul yang apa yang menjadi pengalaman kita yang kita hadapi di medan apa operasional dalam bisnis kuliner gitu. Jadi lebih arahnya bagaimana bisnis itu bisa berlangsung, apa-apa yang memang diperlukan dalam bisnis itu, ya kan, kendala-kendalanya termasuk operasionalnya bagaimana, itu kita akan berikan semuanya kepada mereka yang akan memulai bisnis itu sendiri, ya kan. Kita berikan konsultasi, kita akan berikan pengelolaannya kalau memang mereka membutuhkan, dan maintain ya, maupun dari manajemennya ataupun dari staf keseluruhannya, ya kan, bebas. kita akan berikan dukungan, bantuan, dan memang apapun itu untuk dalam hal bisnis kuliner gitu, ya silakan gitu, kita selalu terbuka apapun, ya kan. Apapun. Jadi buat Ya. yang memang punya saudara atau mungkin sahabat yang mau buka usaha kuliner, apapun itu konsepnya, misalnya kita bicara nggak usah yang menengah ke atas lah, kita menengah ke bawah lah, seperti yang boot gitu ya. Untuk konsep-konsep yang minimal ya, minimal tuh ya seperti mungkin warung tenda atau seperti, monggo silakan apa aja. Boleh. Kita akan dengan senang hati berbagi, ya. Karena mungkin begini nih, Ya. Bro Ruli nih, Ya. ya kan, ada kekhawatiran orang itu mungkin yang saya bilang tadi, ada trennya nih, masa-masa tentang bisnis kuliner itu ya. Kalau bagi saya pribadi justru lebih ke arah, oke, kalau memang kekhawatiran seperti itu tentang tren, kenapa sih nggak kita melihat sesuatu yang sudah berjalan tanpa istilahnya digerus waktu atau masa. Ya. Contohnya nih kayak misalnya sekarang kita angkat produk-produk Nusantara, ya kan, Ya. masakan-masakan daerah lokal, ya kan, Tradisional, ya. ya kan, itu sudah terbukti, ya kan. Contohnya misalkan nih varian-varian ayam mau dibakar, mau dipanggang, ataupun apapun namanya ayam, ya kan, itu dari zaman kakek-kakek kita lah sampai sekarang pun menu-menu seperti itu masih ada. Mungkin pengelolaannya lebih ke arah variannya, kreativitasnya, ya kan, ya itu yang harus kita lebih arahkan. Atau ke makanan produk-produk seafood nih. Seafood kan dari dulu kan orang tahu seafood bagaimana rasanya. Nah mungkin karena seafood itu cenderung sesuatu yang menengah ke atas, kenapa sih nggak kita pikirin kita main seafood nih, tapi menengah ke bawah juga terjangkau gitu loh. Bener nggak, Bro Ruli? Ya kan? Kenapa kita harus jual mahal sih kalau kita bisa juga jual murah dapat untung gitu loh? Bisa banget gitu. Kita jual murah aja kita bisa dapat untung. Kenapa kita harus jual mahal? Ya kan? Betul nggak? Iya, seperti itulah contoh, Bro. Yang penting sih kalau dari pemodal bagaimana caranya bisa cepat balik modal. Iya. Kan begitu ya? Betul. Nah itu peranan dari Konsultan. karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa menjadi manfaat buat orang lain, Iya. bukan memanfaatkan, apalagi dimanfaatkan. Iya. Ya? Paling itu aja dari saya. Soalnya prinsipnya begini loh, Bro Ruli. Dari awal sudah kita jelaskan, ya kan? Ya. Kita memposisikan diri seandainya kita jadi mereka. Oh iya. Nah, gimana kan nasib uang kita kan? Bener nggak, Bro Ruli? Nah, kita memberikan nih bantuan, ya kan? Karena banyak yang aji mumpung ya. Banget. Saya nggak nyebut nama ya. Siapa sih yang nggak doyan duit? Iya kan? Pembelanjaan ini terus laporan juga nggak jelas. Iya. Itu terutama bentuk laporan, Iya. story, Benar. apa yang harian, yang Iya. bulanan, cara apa tuh? Tanda kutip lah, banyak player, ya kan? Nah. Ya karena kita memang mulai dari bawah, Iya. jadi kita pernah melihat lah, pernah berada di situasi tersebut. Nah, merupakan kewajiban dari saya, dari Chef Manto untuk mengarahkan gitu, agar tidak terjerembab masuk ke lubang yang sama gitu. Niatnya mau untung,
akhirnya jadi nah, untung Iya, dengan dibungkus bahasa-bahasa bahasa wow, ya kan? grafik gitu. Iya. Wah, saya bisa ini bisa itu. Wah, Iya. kita buktikan aja lah pada kenyataannya bagaimana gitu. Karena ini sering kali Iya. hit and run. Bener, banyak terjadi ya. Habis konsul pergi, tinggal yang ditinggalinnya Bodoh amat ya bodo kan? amat, Nah, gitu. resipi juga nggak jelas. Iya, gitu kan. betul. Hitung-hitungannya juga, waduh itu banyak sekali. Iya. Kemudian begini, kalau Chef Manto ini juga tadi seperti yang saya bilang itu tipikalnya sama sama saya. Jadi kita bukannya mau banyak-banyakan menu dalam hal ini. Gitu. Bukannya kita nggak punya banyak menu itu banyak. Menu itu banyak, nasi goreng aja bisa jadi berapa belas nasi goreng. Iya. Cuma begini, yang akan melaksanakan, yang akan mengerjakan itu bagaimana, bisa apa enggak gitu. Jadi bukan berarti kalau punya banyak menu dalam satu restoran ya, dalam satu restoran punya banyak pilihan menu itu hebat ya, belum tentu harus dipikirkan. Justru beban kosnya lebih besar. Beban kosnya lebih besar gitu. Kesinambungan bahan-bahan yang dipakai itu satu dengan yang lainnya bagaimana, nyambung apa enggak, itu juga harus dipikirkan. Nah, jadi seperti yang saya bilang, Kita lebih ke arah gini ya, dulu ya. Kita lebih ke arah efisiensi dan efektivitasnya ya kan, gitu. serta produktivitasnya ya Betul. kan. Jadi dengan menu ini bagaimana bisa sesuai dengan target Betul. kita gitu loh ya. Jadi kalau memang banyak punya menu, silakan nggak apa-apa, kita akan rotasi, itu akan lebih baik. Gitu. Karena ini pengalaman waktu di kapal ya, ini berbagi pengalaman aja, kita bolehlah berbagi pengalaman dari yang sudah lebih set atau lebih konsepnya lebih kepake lah. Karena di kapal itu kan orang keluar masuk, maksudnya pulang pergi dalam waktu berapa bulan, pulang pergi. Apalagi kalau chef di kapal itu paling lama itu 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan itu udah ganti, pindah, transfer ini itu. Memang aturan mainnya seperti itu, biar semua standar itu sama rata gitu. Nah, kalau seandainya masing-masing chef punya gaya sendiri tapi nggak sama, pasti akan repot. Ya. Jadi kalau misalnya memang banyak, monggo silakan, kita tidak akan membatasi inovasi atau produk-produk yang memang akan diadakan di menu, tapi jangan banyak-banyak. Ini saran saya, jangan banyak-banyak, sedikit tapi greget gitu. Nanti kita recycling gitu per dua bulan atau per 3 bulan, silakan aja, nggak apa, kamu juga nggak bosan. Mungkin lebih ke arah begini ya Bro Lee ya. Kita lebih mengedepankan dari kualitas sebenarnya. Jadi bukan kuantiti ya kan. Betul. Kita nggak perlu banyak, tapi memang menu-menu itu memang sudah teruji dan terbukti. Bener nggak? Untuk respon terhadap pelanggan, customer ya kan. Karena ini berhubungan dengan penyimpanan. Iya. Dan juga penyimpanan. kita kembali lagi ke bisnis itu sendiri, ya kan. Nah, jadi buat siapapun itu ya yang memang ada dengar mau punya bisnis kuliner, monggo silakan. Kalau memang dipercayakan kita, alhamdulillah. Gitu. Karena berbagi info kuliner buat saya itu adalah sebenarnya. Iya. Kalau seandainya memang ya cocok, alhamdulillah ya, kita diterima. Paling itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Chef Manto yang memang pengalamannya sudah luar biasa, sepak terjangnya di dunia kuliner. Hanya kebetulan aja. Itu mah omongan saya itu kebetulan. Apa? Jadi jangan nyambung nih antara kebetulan sama kebetulan nih kan, kita berdua nih kan ya. Nanti kita sama nonton dulu. Tos. Aduh. Jadi kalau dari saya mungkin gini ya. Untuk memulai sesuatu ya kan, untuk bisnis kuliner itu kita fight lah. Fight dalam arti fight dengan strategi gitu loh. Kita fight dengan lebih ke arah persiapan yang benar-benar matang dan kita memang persiapkan gitu, termasuk juga antisipasi kendala-kendala dan sebagainya. Untuk para pemodal, hilangkan keraguan ya kan. Kalau kata saya
karena sesuatu yang pesimis juga akan lebih gimana, mindsetnya jadi gini loh bro, kalau kita memulai sesuatu itu dengan tanpa keyakinan juga mungkin berat, ya kan? Betul. Tapi keyakinan yang bagaimana? Keyakinan itu yang memang kita tahu betul. Nah, untuk membuat yakin, Nah. yakin, saya pengen tanya, udah berapa tahun sih di dapur? Ini biar berarti pernah yakin. Aduh. Karena kalau di orang dapur tuh seperti kelapa, ya. Nah. Semakin tua semakin banyak santannya katanya. Iya. Asal jangan kelapanya bolong aja. Udah berapa tahun sih di dapur? Beberapa puluh tahun, belasan tahun. Berapa puluh tahun? Kebetulan mungkin saya start di dapur dari tahun 99 ya. Lalu udah ya mungkin ya kurang lebih 20 tahunan lah ya. 20 tahun. Ya. Mungkin dibandingin yang lain belum ada apa-apa lah ya. Gitu lah. Kalau saya kebetulan dari tahun 94, kebetulan. Nah, apalagi nih lebih senior nih dari saya nih kan. Nah. Kebetulan. Kebetulan di dapur 94 saya udah di hotel Borobudur di Intercontinental Jakarta. Kebetulan aja. Iya. Ya jadi itu aja yang kita mau sampaikan buat siapapun yang memang mempunyai niat atau maksud atau rencana untuk membuat suatu usaha kuliner. Jadi jangan ragu-ragu ya. Kita nggak usah bicara muluk-muluk deh, Siap. nggak usah bicara masalah menengah ke atas ya, Iya. targetnya menengah ke bawah aja gitu. Bener. Yang penting rutin, kemudian bisa buka beberapa outlet atau beberapa cabang. Justru begini nih kalau mau saya tambahin nih, ya kan? Daripada kita nangkep sesuatu yang besar tapi tidak kedapatan, Iya. mendingan nangkep yang kecil yang depan mata, biar kecil tapi banyak. Banyak. Nah, Gitu. kan begitu bro. Betul. Nah, Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan tayangan Bram Kreator ini. Terima kasih juga untuk Chef Dwi Anto Dwi Manto ya. Saya bisa panggil sih Chef Manto aja. Manto, terima kasih sudah berkunjung. Mudah-mudahan kita bisa ketemuan lagi dalam berdiskusi dalam hal project in the future ya. ya. Proyeksi-proyeksi di waktu yang akan datang. Baik, itu aja. Terima kasih, Chef Manto. Ya, terima Thank you kasih very much, bro. ya. Ya. Sekali lagi buat sahabat Brams dimanapun berada, ya selalu zikrullah dan salawat sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah berkah.